mami ki pasrah mami ki bilang kalau mau napen di atas begini takdirku meninggal kah begitu gitu. Kalau bukan waktunya itu tidak tompi itu begini. Kalau itu mau dipikir bilang bahaya apa, ndak kasih makan bagi anak-anak. Saya sampaikan, kita harus merubah mindset masyarakat. Jangan menganggap bahwa sampah itu adalah musuh, sampah itu adalah barang buang. Tapi bagaimana semaksimal mungkin sampah yang keluar dari rumahnya itu sedikit sekali. Artinya memang sampah yang harus sebenarnya masuk ke TPA adalah sampah yang benar-benar kita tidak bisa apa-apai. Tempat pembuangan akhir sampah Tamangapa. Satu kata yang dapat merepresentasikan tempat ini yaitu bau. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di luar tempat ini. Sedangkan bagi mereka yang menghabiskan waktunya setiap hari hingga bertahun-tahun di sini, bau bukanlah sebuah masalah. Karena nyatanya, tempat ini menjadi rumah sekaligus sumber kehidupan bagi sebagian warga Kelurahan Tamangapa. TPA Sampah Tamangapa merupakan tempat sampah terbesar di Makassar. Semua sampah yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Kota Makassar berakhir di sini. Tongkang itu biasa kadang-kadang 100, kadang-kadang lebih, kadang-kadang tidak cukup. Karena ada juga mobil ini biasa terbahar mengambil sampah. Jadi kalau misalnya hari Senin full, lebih 100 itu. Hampir 200. Yang ini saya malam nyambrol. Jadi kan ini dari contoh lah, lain nyambrol, lain tongkang, lain nangkas. Lain lagi. Secara administratif, Kelurahan Tamangapa berada dalam teritori Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kecamatan Manggala sendiri terdiri dari 8 kelurahan. Kelurahan Manggala, Antang, Gitoa, Batua, Borong, Bangkala, Biring Romang, dan yang menjadi lokasi tempat pembuangan akhir yang dimaksud adalah Tamangapa. Disinilah lokasi tempat pembuangan sampah tersebut berada. Dan berdasarkan data sensus kependudukan tahun 2020 mencatat, terdapat 15.329 orang yang tinggal di Kelurahan Tamangapa. 7.651 diantaranya adalah laki-laki, dan 7.678 sisanya adalah perempuan. Dan salah satu dari banyaknya perempuan tersebut adalah Ibu Ros.
Ibu Ros yang bertahun-tahun menggantungkan kehidupannya dan keluarganya melalui tumpukan sampah yang berada di TPA Sampah Tamangapa. Ada yang dapat 30 tahun. Saya sekolah di sini belum memulung, bersuami Pak baru memulung. Ada yang tahu itu sampah sekarang tuh karena bertumpuk-tumpuk nih. Jadi biasa kadang ada sholat, kadang tidak ada. Kalau 50 didapat. Malam dia gilirannya. Sampai pagi. Kalau kita dari Kalau pagi, saya dari pagi sampai jam 6 mulai. Iya, biasa juga mengaji mesti pulang. Kalau tidak ada kita tempat timbang baru dapat nimbang ya aku mana belanja lah. Yang satu sudah bersuami, gitu jo yang satunya jo si perempuan sudah bersuami, kalau laki-laki tidak ada. Banyak kecil-kecil anakku, ada kelas 6, ada juga kelas 1. Jadi ada lagi bungsu lagi lebih 1 tahun. Anak itu yang mau dibelanjain kalau tak 50 jadi dapat. Itu biasa kadang di utang, kadang kalau mau kasih utang itu sama orang baru tidak ada pekerjaan yang lain selain memulung. Saya punya nama Nasrun SE, November Nasrun SE. Saya mulai ditugaskan di TPA 2 Mei 2022 sebagai Kepala UPT TPA Sampah Tamangapa. Jadi saya bertanggung jawab penuh apapun metode atau bagaimana teknik bagi pelaksanaan di sini itu di bawah kendali saya, itu tanggung jawab saya. Apapun yang bergerak, bagaimana mekanismenya itu di bawah kendali saya. Yang namanya kepala pasti tidak sama dengan presiden. Wali kota kan begitu juga. Masa kepala baru kita yang mau. Cuma kan di sini kita lihat tidak seperti mungkin yang kita bayangkan. Ini kan bagus, ini kan TPA memang sudah harusnya dicarikan alternatif lain karena ini sudah 29 tahun ini TPA. Mungkin tidak lahir pakai ada siapa sih yang salah sehingga begini TPA? Perlakuan masyarakat lah yang tidak tahu mengelola sampah. Saya kan sebelumnya saya kepala bank sampah di Kota Makassar. Saya yang terkenal itu sampai di luar negeri. Iya, makanya ya kalau ada wartawan apa jangan cari-cari masalah di TPA. Masalah TPA tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah itu orang yang tidak mau mengelola sampahnya. Bayangkan biar penelitian ribuan orang meneliti di sini kalau tidak mencarikan solusi bagaimana masyarakat mengelola sampahnya, biarpun berapa negara dia siapkan tetap agak hasilnya seperti ini. Kenapa saya bilang jangan salahkan TPA, lihat bagi sampah setiap hari masuk sampai hampir 1000 ton per hari. Nah, biar berapa lahan disiapkan kalau begini metode ini? Iya sama aja. Coba apa salahnya di sini orang-orang di TPA bekerja atau tidak bekerja tuh? Tapi biar bagaimana setengah matinya bekerja orang kalau kita tidak mencarikan solusi bagaimana menyelesaikan persoalan sampah dari akarnya, dari sumbernya, tidak akan seperti akan biar sampai kapan, sampai kiamat dunia pun akan seperti ini. Tidak mungkin memulung kalau tidak jadi uang. Kenapa? Nah juga saya tidak mau larang. Coba kalau tidak ada pemulung, mungkin lebih parah nih TPA. Mengurangi sampah yang sudah masuk
Cuma kan persoalannya mereka kadang tidak mengerti bahwa mereka hanya cari hidup di sini, bukan mereka punya lahan. Kita lihat itu hasil yabonya mengganggu, kendaraannya mau masuk membuang karena dipakai bahu jalan menurut. Tapi kan kita berpikir mereka juga butuh hidup, dan salah satu cari penghidupannya itu dari situ. Nih, bahkan tetangga-tetangga kita yang mendekat dari sini kayak Marus pasti ada sampahnya juga masuk sini. Cuma kan kita tidak bisa identifikasi. Kita harus merubah mindset masyarakat, jangan menganggap bahwa sampah itu adalah musuh. Sampah itu adalah barang buang, tapi bagaimana semaksimal mungkin, sekecil mungkin sampah yang keluar dari rumahnya itu sedikit sekali. Artinya memang sampah yang harus sebenarnya masuk ke TPA adalah sampah yang benar-benar kita tidak bisa apa-apai. Ini kan dampaknya kalau begini berapa penduduk, berapa perumahan. Tapi kan di sisi lain yang mana duluan TPA ada daripada perumahan? Kan duluan TPA. Akses ke Jalan Antan dibikin dulu oleh pemerintah Kota Makassar, Ujung Pandang pada saat itu kan untuk TPA, bukan untuk penduduk. Contoh saja kita lihat di sini, jalan masuk ini kan untuk TPA, jalan keluar untuk TPA, tapi faktanya kenapa banyak penduduk membangun rumah? Padahal dalam undang-undang itu sudah dibenarkan. Makanya cari lagi kalau ada yang MB-nya berarti bahaya itu lurah. Tidak ada yang memiliki MB di sini, apalagi dari jarak 1 kilometer dari sini. Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh orang lain masuk di sini selain orang TPA dengan sopir-sopir sampah. Karena kita tahu banyak penyakit, banyak kuman, banyak. Kenapa dilarang? Tapi kan saya sudah jelaskan tadi, banyak saudara-saudara kita hidupnya ada di sini. Disuruh saja pakai masker, coba pakai bagikan ki, tidak sampai 1 jam buang. Padahal untuk kebaikannya itu poster bagikan, karena mereka menganggap menghambat aktivitasnya kalau dia pakai kaos tangan, dia pakai masker. Ya lihat risikonya, alat berat berputar, dia tinggal di bawah. Karena kalau kita berpikir secara ya bahaya sekali. Terdapat banyak orang yang menggantungkan harap di TPA sampah Taman Apa. Mereka memulung di tempat sampah yang sudah menggunung dan risikonya tidak tanggung-tanggung. Mereka harus beradu tantangan dengan banyak hal untuk dapat bertahan. Bahkan berdasarkan laporan, sudah banyak pemulung yang menjadi korban di tempat mereka bekerja. Ada yang terjatuh, terlindas alat berat, dan masih banyak risiko lain yang pada situasi tertentu dapat mengintai kehidupan mereka, bahkan dapat merenggut nyawa. Pernah juga baru-baru ini memulung di bawah di lubang toh, tapi kan ada kloset jatuh dari atas. Memang kalau makai orang biasa kayu ke apa toh tak bunyi di bawah. Nah kena langsung anunya meninggal tuh. Iya. Di bawah rumah sakit. Begitu kata dulu resikonya di atas. Hati-hati mami ki pasrah mami ki bilang kalau mau napen di atas begini takdirku meninggal kah begitu gitu. Kalau bukan waktunya itu tidak tontu itu begitu. Kalau itu mau dipikir bilang bahaya apa, ndak kasih makan sama anak-anak. Mereka yang hidup di tengah tumpukan sampah memberikan kita sebuah sudut pandang baru tentang betapa kerasnya perjuangan. Perjuangan mereka dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dan menafkahi keluarga, menyingkirkan segala rintangan meski bahaya mengintai kapan saja.